belajarnya pasti bosan dan juga tidak asik. Mana aku ngantuk lagi. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar apa ya? Oh iya, ibu bawa sesuatu. Coba tebak ya. Nih, tebak. Ini di dalamnya apa ya kira-kira? Kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada lagi ternyata. 1, 2, 3. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah 2 buah bangun ruang. Yang ini namanya apa? Kubus. Kemudian yang ini balok. Coba lihat kedua benda ini. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ya, perbedaan dari kedua benda ini yaitu ukuran. Yang ini, kemudian kita akan membahas sifat dari bangun ruang yang pertama, yang tadi yaitu kubus. Coba sebutkan benda-benda apa saja di sekitar kalian yang bentuknya seperti ini. Ya, yang pertama Rubik yang sering dimainkan, yang kedua kotak. Ibu ingin bertanya, kubus itu apa ya? Nah, kubus adalah salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama. Ini adalah salah satu contoh kerangka atau jaring-jaring dari kubus. Ada berapa kotak? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu ingin bertanya, kalau kerangkanya seperti ini, yang mana ya yang bagian alasnya? Ya, ini bagian alas. Kemudian kalau atapnya yang mana? Yang ini? Iya, betul yang ini. Kita buat kubus sama-sama ya. Kalau kerangka ini dibuat disatukan, kemudian bentuknya akan seperti ini. Seperti yang telah kalian jawab tadi, ini tadi yang di tengah adalah alasnya dan yang di sini adalah atapnya. Kita beri tanda ya. Nih, ini alas dan ini atap. Jadi, untuk bangun ruang kubus, atap dan alas memiliki ukuran yang sama. Bangun ruang selanjutnya adalah balok. Halo anak-anak hebat, tadi kan kalian sudah belajar mengenai bangun ruang kubus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bangun ruang balok. Coba sekarang kalian perhatikan benda berikut ini. Coba siapa yang tahu apa persamaan dari benda-benda tersebut? Iya, betul sekali. Benda tersebut memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk balok. Anak-anak, tahukah kalian balok itu apa? Nah, anak-anak, balok itu adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 persegi panjang. Anak-anak, bangun ruang balok memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, balok memiliki 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi panjang, yaitu sisi alas ABCD, sisi atas EFGH, sisi depan ABFE, sisi belakang CDHG, sisi kiri ADHE, dan sisi kanan BCGH. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang.
yaitu rusuk alas AB, BC, CD, AD, rusuk tegak AE, FB, CG, DH, dan rusuk atas EF, FG, GH, dan EH. Dan yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, D, dan E, F. Anak-anak, bangun ruang balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Anak-anak, pembahasan materi selanjutnya yaitu bangun ruang limas. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang limas. Siapa yang tahu mengenai bangun ruang limas? Iya, benar. Limas adalah bangunan yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada suatu titik puncak. Siapa di sini yang tahu mengenai unsur-unsur yang terdapat pada bangun limas? Ya, benar. Di sini Ibu akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama ada sisi, yang kedua ada rusuk, yang ketiga ada titik sudut, yang keempat ada diagonal sisi atau diagonal bidang, yang kelima ada diagonal ruang, yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri suatu limas. Yang pertama, bidang atas berupa sebuah titik atau lancip. Yang kedua, bidang bawah berupa bangun datar atau segi N. Yang ketiga, ada bidang sisi tegak berupa segitiga. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai jaring-jaring limas. Salah satu bentuk jaring-jaring limas, siapa yang tahu? Ya, benar. Jaring-jaring limas itu berbentuk segi 4 dan segitiga. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan luas permukaan limas. Secara umum, luas permukaan limas adalah luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Terima kasih. Tadi kan kalian sudah belajar tentang materi limas. Sekarang kalian bersama Ibu akan belajar tentang materi prisma. Ada yang tahu nggak prisma itu apa? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atap yang sejajar dan kongruen. Ada yang tahu nggak kongruen itu apa? Kongruen itu adalah sama. Jadi prisma itu memiliki bidang alas dan bidang atap yang sama. Lalu sisi lainnya juga berbentuk jajar genjang atau persegi panjang yang tegak lurus ataupun tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atapnya. Nah, tadi adalah pengertian dari prisma. Lalu, ada juga jenis-jenis prisma. Ada yang tahu nggak jenis-jenis prisma itu apa? Nah, ya, jenis-jenis prisma itu, coba kalian perhatikan gambar di atas ya. Nah, jenis-jenis prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, ini Ibu membuat contoh prisma segi 3. Nah, ini seperti ini ya, prisma segitiganya. Lalu, Ibu juga di sini ada ciri-ciri prisma. Ada yang tahu nggak ciri-ciri prisma itu apa? Nah, ya, ciri-ciri prisma itu ada setiap pada bagian samping memiliki bentuk sejajar atau persegi panjang. Yang kedua, ada bentuk lantai atau alas dan atap sebangun. Nah, yang ketiga, ada setiap bidang diagonal pada bidang sisi yang sama besar. Lalu, pada umumnya,
memiliki sebuah rusuk yang tegak, tetapi ada yang tidak tegak. Nah, Ibu mau nanya, ini alasnya mana ya dan atapnya yang mana ya? Ya, ini adalah atapnya dan ini adalah alasnya. Ya, bagus. Sampai di situ kalian paham? Nah, cukup sekian ya pembelajaran prisma atau materi prisma yang Ibu jelaskan. Semoga kalian paham. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang balok, kubus, prisma, dan limas. Nah, untuk ketiga bangun ruang ini, yaitu kubus, balok, dan prisma, memiliki persamaannya, yaitu memiliki atap, alas, dan dinding atau selimut yang menutupi bangun ruang tersebut. Nah, untuk alas dan atapnya itu harus sama ukurannya. Misalkan dalam kubus nih, alasnya berbentuk persegi, maka atapnya pun harus berbentuk persegi. Iya, benar. Nah, untuk balok, alasnya berbentuk persegi panjang, maka atapnya pun harus sama, berbentuk persegi panjang. Nah, untuk prisma, kalau misalkan alasnya itu berbentuk segitiga, maka atapnya pun harus berbentuk segitiga. Oke. Nah, untuk limas, sedangkan untuk limas nih, dia hanya memiliki alas dan dinding atau selimut yang menutupinya. Jadi dia tidak memiliki atap. Kemudian perbedaan antara kubus dan balok. Nah, untuk kubus alasnya itu berbentuk persegi, sedangkan balok alasnya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian untuk kubus atapnya pun sama ya, berbentuk persegi, sedangkan balok berbentuk persegi panjang. Untuk kubus memiliki sisi-sisi yang sama panjang, maka kubus ini bentuknya itu sama rata ya, seimbang. Nah, untuk balok dia memiliki sisi-sisi yang salah satunya itu ada sisi yang lebih panjang. Nah, seperti ini ya, lebih panjang atau mempunyai sisi persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan prisma dan limas. Nah, untuk prisma dia memiliki alas dan atap, sedangkan limas dia hanya memiliki alas saja dan tidak memiliki atap. Nah, limas ini tidak memiliki atap, maka limas memiliki titik puncak yang ini nih, titik puncak. Nah, karena limas memiliki titik puncak, maka prisma tidak memiliki titik puncak, akan tetapi memiliki atap. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti mengenai kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Ibu. Hari ini senang sekali belajarnya. Sekali lagi, terima kasih ya Bu.